Matius 16 ayat 24 sampai dengan 25. Demikianlah firman Tuhan ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi dari ayat-ayat ini memberikan pengertian, berbicara tentang kekudusan bagi orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kekudusan itu adalah tuntutan, sikap perbuatan yang benar bagi orang-orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dituntut harus mempunyai sikap dan perbuatan yang benar. Nah, sikap dan perbuatan yang benar yang dikehendaki Tuhan menurut ayat-ayat yang sudah kita baca tadi dikatakan, ya barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib. Jadi syaratnya apa? Sangkal diri, pikul salib. Dan kemudian dikatakan karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini berbicara apa? Kerelaan atau kepenurutan secara total. Jadi jelas sikap perbuatan benar yang dikehendaki oleh Tuhan bagi saudara dan saya yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu apa? Sangkal diri, pikul salib, kerelaan atau kepenurutan secara total. Itulah kekudusan. Jadi sangkal diri itu berbicara apa? Sangkal diri itu berbicara mengalahkan daging. Nah, itu harus kita kerjakan di dalam kehidupan keseharian kita. Jadi di level ini kita itu nol. Alkitab berkata, roh penurut, daging lemah. Jadi artinya apa? Jadi waktu daging kita itu berkata ya, maka roh kita akan berkata tidak. Betul enggak? Nah, lalu pikul salib itu berbicara apa? Berbicara kasih. Jadi orang Kristen harus pandai untuk mengampuni. Orang Kristen sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus belajar memperdulikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hidup di dalam keegoisan. Tuhan tidak mau. Berbicara kerelaan, ya, atau kepenurutan secara total, itu berbicara harga bayar supaya apa? Hidup kita itu sungguh-sungguh dipimpin oleh roh sehingga kita itu akan mudah untuk melakukan kekudusan. Jadi orang-orang yang rela kehilangan sesuatu oleh karena Tuhan, kalau kita teliti di dalam Alkitab, dia akan menjadi pribadi yang besar di tangan Tuhan. Contoh Abraham. Pada waktu Abraham itu dipanggil Tuhan, ya, dia berani meninggalkan Ur Kasdim. Ya, Abraham berani mempersembahkan Ishak. Siapa lagi? Musa rela menderita. Alkitab katakan di dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan 27 dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia, yaitu Musa, lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Karena iman, maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Dan Musa bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, luar biasa saudara. Jadi kita pun harus mempunyai kerelaan, kepenurutan secara total. Untuk apa? Untuk menanggalkan karakter-karakter kita yang tidak baik. Karakter kita yang keras kepala, kita harus mulai belajar untuk menanggalkan. Karakter kita yang arogan, yang sombong. Nah, itu juga harus ditanggalkan. Amin.
Saya percaya. Jadi sekali lagi berbicara kekudusan, menurut kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan adalah tuntutan. Tuntutan apa? Sikap dan perbuatan yang benar bagi orang-orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.